Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, NIM Y1A119012. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang enzim. Enzim disebut dengan enzimologi, dan komponen enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun dari dua komponen. Yang pertama apoenzim dan yang kedua kofaktor. Apoenzim adalah penyesuaian enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor penyesuaian enzim dari non-protein. Kofaktor dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama koenzim dan gugus protestik. Koenzim tersusun dari senyawa organik, sedangkan protestik tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan substrat pada saat terjadi reaksi. Sedangkan bagian lain dari sisi aktif disebut dengan allosterit. Cara kerja enzim dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama lock and key atau disebut dengan kunci gembok. Menurut teori ini, sisi aktif enzim spesifik dan tidak fleksibel. Maka untuk enzim dan substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi bentuk enzim tidak ikut bereaksi. Yang kedua, induced fit atau teori kecocokan yang keinduksi. Menurut teori ini, sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dan substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat, sehingga terjadinya reaksi produk yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu. Suhu untuk manusia, suhu optimumnya ada kerja enzim kisaran 35 sampai dengan 40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu ada bakteri yang mencapai 70 derajat Celcius untuk suhu optimum. Yang kedua, pH, keasaman. Umumnya enzim bekerja pada pH 6 sampai 8. Tetapi ada juga enzim yang bekerja pada kondisi asam seperti enzim-enzim yang ditemukan di lambung. Ada pepsin dan ada juga renin. Kemudian ada juga enzim yang aktif dalam kondisi basah, contohnya enzim-enzim yang ditemukan pada usus 12 jari seperti strepsin dan juga amilase. Yang ketiga, konsentrasi dibedakan menjadi dua macam. Ada konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksi akan berjalan sangat cepat, begitupun sebaliknya. Yang keempat, inhibitor atau penghambat. Penghambat di sini kita bedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, inhibitor kompetitif, dan yang kedua non-kompetitif, dan yang ketiga inhibitor umpan balik. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.